Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur untuk berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Hari yang baru telah kita terima dalam sukacita di pagi hari ini. Dan mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan melalui siraman rohani di channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Hari yang baru kami terima dalam sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami, sertai kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan tongkat dalam hidup kami. Tuhanlah beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan 8. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kesembuhan yang mengubahkan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering menyanyikan buku ND nomor 716 sebagai berikut. Di nama mulus sedok nguluon, kodang namarsak gali, buan sinodang tunahulumi, asamargo kumuse, bain maaw parhitianmu pasu-pasu mabaor may, ali tuhakku, patu pamaaw, bain pasu-pasu, tudongan sudi. Ya, melalui nyanyian ini setiap orang percaya terpanggil menjadi alat dan cara Tuhan untuk menghadirkan berkat Tuhan. Artinya, setiap orang menjadi penyembuh, bahkan menjadi penyembuh yang terluka. Sebagaimana Yesus yang menyembuhkan kita dalam kasih-Nya di kayu salib di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian dalam nats ini, Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ketika mereka hendak sembahyang di bait Allah. Seorang laki-laki lumpuh dari lahirnya yang setiap hari diusung ke bait Allah meminta sedekah pada Petrus dan Yohanes. Namun mereka berkata, "Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya yang kuberi. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Dan selanjutnya,
Petrus memegang tangan kanannya serta membantu berdiri. Seketika itu kakinya kuat serta melonjak berdiri. Berjalan kian kemari ke dalam bait Allah, serta berjalan dan melompat-lompat memuji Allah, sehingga seluruh rakyat yang berjalan memuji Allah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat arti dan makna kesembuhan yang mengubahkan ini. Yang pertama, setiap orang percaya berhak menerima kebesaran kuasa kasih Allah melalui iman. Karena dalam imanlah kuasa kasih Allah menjadi nyata. Apakah melalui mujizat, pertobatan, perubahan, maupun pembaruan dalam hidup. Dan selanjutnya, setiap orang yang telah menerima kuasa kasih Allah terpanggil untuk menyaksikan serta menyatakan perbuatan Allah dalam hidupnya. Kedua, pakailah waktu dan pergunakanlah kesempatan untuk memuliakan Tuhan selagi hari siang, sehingga waktu dan kesempatan itu menjadi berkat dan anugerah bagi diri, bagi sesama, dan menjadi puji-pujian dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari memakai serta mempergunakan talenta, harisma, serta yang ada dalam hidup kita yang telah Tuhan titipkan untuk saling mengisi dan melengkapi, memberkati dan meneguhkan. Sebagaimana firman yang menyatakan, "Kuberkati engkau untuk menjadi berkat." Ketiga, hiduplah dalam firman Tuhan yang menjadi jawaban dan pertolongan bagi setiap orang yang merindukannya. Minta, cari, serta ketuklah, sehingga semakin ditambahkan hikmat dan pengetahuan untuk mengerti rancangan dan kehendak Tuhan. Firman-Nya menjadi peneguh yang memampukan hidup berjalan dalam pengharapan. Untuk itu, mari melalui firman-Nya kita mendapatkan pemulihan dan kesembuhan, dan rasakanlah berkat Tuhan yang senantiasa menuntun hidup semakin dekat dan semakin berserah kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami akan kesembuhan yang mengubahkan, sebagaimana yang dialami seorang laki-laki yang lumpuh. Hamba-Mu Petrus menyembuhkannya bukan dengan apa yang ada pada dirinya, tetapi dengan apa yang ada yang Tuhan berikan pada dirinya, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Maka orang lumpuh itu pun berjalan. Terima kasih Tuhan. Melalui siraman rohani di pagi hari ini, kami diteguhkan bahwa kesembuhan senantiasa menjadi milik setiap orang yang beriman dan percaya. Dan kesembuhan akan senantiasa memampukan setiap orang untuk dapat membaharui, mengubah, memperlengkapi untuk semakin mengerti, dekat, dan masuk dalam rancangan dan rencana-Mu. Banyak penyakit yang telah menerpa kehidupan, baik penyakit jasmani dan rohani, dan berbagai ragam persoalan-persoalan. Tuhan, tolonglah. Berilah kesembuhan dan jamahan-Mu di dalam nama-Mu Yesus. Maka segala pergumulan, persoalan, masalah, dan beban kami dapat patahkan. Kami dapat atasi. Sebagaimana firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Tuhanlah yang menjadi penguat, penolong, dan penyembuh dalam kehidupan kami. Dan untuk satu hari ini, kami berserah kepadamu. Tuhanlah penolong kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berkarya satu hari ini di dalam penyertaan Tuhan, dan senantiasa dalam nama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang baik.
Terpujilah nama-Nya. Haleluya. Amin.